Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah atas anugerah yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita senantiasa bisa menjalankan rangkaian ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, dan insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi inspirasi kehidupan sepanjang zaman bagi siapapun, bahkan orang yang tidak beriman atas kenabian dan kerasulan beliau. Insyaallah kalau kita istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, Allah berkenan memasukkan kita ke surganya Allah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ayat dari surat Ar-Rum ayat yang ke-39. Ayat ini barangkali jarang dikupas di berbagai forum kajian, apalagi pengajian, apalagi khutbah Jumat ya. Memang temanya sangat spesifik terkait dengan persoalan riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Dan apa yang kamu berikan kepada orang lain dengan cara ribawi, meskipun niatnya itu adalah supaya nilai manfaat bertambah pada sisi manusia, tetapi sungguhnya fala yarbu indallah, di sisi Allah cara menolong yang ribawi itu tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahahnya. Tapi zakat yang kamu berikan kepada mereka, orang-orang lain itu dengan niat ingin mendapat ridha Allah, itulah yang oleh Allah akan dilipat gandakan. Terus sekalian, ayat ini, ayat yang pertama turun terkait dengan pelarangan riba, dan di sini kita belum melihat tentang larangan riba itu sendiri. Allah sekedar membandingkan model atau pendekatan atau skema dalam membantu orang lain. Ada yang melalui skema ribawi, ada yang skema dengan dana sosial, yakni zakat itu. Nah, hari ini pola-pola ribawi itu tumbuh subur di mana-mana, berkembang dari yang tradisional sampai yang modern model-modelnya. Yang tradisional misalnya kita mengenal ada rentenir ya. Dan yang modern kita mengenal adanya pinjaman online atau pinjol. Yang ilegal terutama ya, yang legal sudah diawasi OJK, nah yang ilegal ini jadi problem kehidupan, dan sasarannya selalu baik tradisional maupun modern itu masyarakat kecil, orang miskin, pengusaha mikro, super mikro, ultra mikro. Itu menjadi bulan-bulanan oleh rentenir kita, oleh pinjol, dengan berbagai kemudahan, fasilitas, kecepatan pelayanan, kekeluargaan. Itu semua mengenabubukkan masyarakat miskin itu untuk mendapatkan akses permodalan, akses pinjaman, dan seterusnya. Mereka nggak sampai berhitung berapa sih bunganya, atau terlambat lalu berapa dendanya, atau tidak. Mereka tidak sampai ke sana berpikirnya. Asal difasilitasi dengan berbagai kemudahan, akhirnya mereka bahkan mungkin tidak butuh sekalipun mereka meminjamnya. Nah, di kemudian hari ketika gagal bayar, problem itu akan semakin besar dan semakin besar. Karenanya ketika kita mau mencoba menyelesaikan problem keumatan, misalnya kemiskinan ya, ketergantungan dengan pinjaman-pinjaman berbunga mahal, ya ini selesaikan dulu problem ini. Problem rentenir, problem pinjol, selesaikan dulu supaya kemudian mereka bisa berpikir untuk pengembangan usahanya. Selama rentenir, pinjol, ribawi ini masih menjadi hantu, menjadi momok yang berkepanjangan, maka penyelesaian problem kemiskinan rasanya akan sulit bisa dituntaskan. Nah, karenanya Islam tidak sekedar mencerca, tidak sekedar melarang, tapi sekaligus mesti solusi. Nah, ayat ini solusinya apa? Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Dan zakat yang kamu berikan kepada mereka, pada orang-orang miskin itu dengan niat tulus, maka Allah akan lipat gandakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pelipat gandaan ini tidak hanya pahala. Memang seringkali di kitab tafsir, di buku-buku terjemahan Quran itu pelipat gandaan ini pahalaan sih. Di akhirat iya, diskusi tentang itu saya kira sudah selesai. Bahwa yang membayar zakat, infak dan sedekah Allah lipat gandakan pahalanya. Oke. Tetapi di dunia mestinya pelipat gandaan itu juga terjadi. Untuk siapa
apa? Baik untuk muzaki maupun untuk mustahik. Jadi zakat yang dikelola dengan benar itu efek positifnya tidak hanya untuk muzaki saja, tapi juga mustahik. Nah, orang yang membayar zakat dia akan mendapatkan keberkahan, bahkan ekonominya akan bisa semakin tumbuh karena zakatnya. Sekaligus orang yang ditolong itu lambat laun pasti kehidupannya akan menjadi semakin baik dan semakin baik. Ini pelipat gandaan. Nah, dengan cara demikian maka kita akan bisa secara perlahan, secara bertahap merubah posisi dari mustahik menjadi muzaki baru. Ini konsep yang dikatakan oleh Quran dalam rangka menyelesaikan problem kemiskinan. Demikian yang bisa kami aturkan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.